pada masa lalu, di tanah Jawa yang penuh misteri, terjadi pergolakan besar. Agama Hindu dan Buddha yang telah berakar dalam budaya lokal menghadapi pengaruh baru yang datang dari Barat, Islam. Di tengah transformasi itu, dua sosok legendaris, Sabdo Palon, seorang penasehat spiritual kerajaan, dan Sher Subakir, ulama besar dari Timur Tengah, bertemu dalam satu perjanjian dan pertarungan yang menentukan nasib Pulau Jawa. Kerajaan Majapahit, pusat kebudayaan dan kekuatan di Jawa, menghadapi masa sulit. Agama-agama baru mulai memasuki tanah ini, menggoyahkan tatanan yang telah ada selama ratusan tahun. Di dalam istana, Sabdo Palon, penasihat spiritual kerajaan, berusaha menenangkan hati sang raja. Raja, Sabdo Palon, aku merasa tanah ini terguncang. Apakah ini tanda-tanda kehancuran? Sabdo Palon, hamba akan menjaga keseimbangan, Baginda. Namun, ada kekuatan baru yang datang. Kita harus waspada. Di sisi lain, datanglah Sher Subakir bersama para pengikutnya. Dengan tekad untuk menyebarkan ajaran Islam, ia memulai perjalanannya di tanah Jawa. Namun, ia segera menyadari bahwa tugasnya tidak akan mudah. Murid Syekh Subakir, guru, tanah ini terasa berat. Ada kekuatan yang tidak kita kenal. Syekh Subakir, kita datang untuk menyebarkan damai. Namun, jika keseimbangan terganggu, kita harus siap. Ratusan tahun berlalu sejak perjanjian antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir. Namun, zaman terus berubah, dan harmoni yang pernah terjalin mulai terkikis oleh modernitas. Alam memberikan tanda-tanda bahwa ada yang tidak seimbang. Sesepuh desa, gunung mulai bergemuruh, dan tanah ini tidak lagi tenang. Apakah leluhur kita murka? Pemuda desa, apa yang harus kita lakukan, Kiai? Sesepuh desa, kita harus kembali mengingat siapa kita, sebelum semuanya terlambat. Ketika harmoni terganggu dan tanah ini hampir melupakan jati dirinya, Sabdo Palon, sang penjaga spiritual Jawa, kembali untuk memenuhi sumpahnya. Ia tidak datang sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat akan keseimbangan yang telah lama diabaikan. Sabdo Palon, aku telah kembali, bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan. Tanah ini pernah berjanji, dan janji itu harus ditepati. Sabdo Palon tidak menyerang, melainkan memilih untuk berbicara. Ia mengingatkan para pemimpin lokal bahwa modernitas tidak boleh melupakan akar. Di tengah upaya untuk membawa perubahan ke tanah Jawa, Syekh Subakir menemui perlawanan dari Sabdo Palon. Pertemuan ini bukan sekadar dialog, melainkan awal dari pertarungan spiritual yang dahsyat. Sabdo Palon, dengan suara berat, tanah ini adalah tempatku menjaga keseimbangan. Kau datang membawa perubahan yang mengganggu harmoni ini. Syekh Subakir, tenang namun tegas. Aku datang bukan untuk merusak, tetapi untuk membawa cahaya. Harmoni sejati lahir dari penerimaan, bukan keterpakuan pada masa lalu. Pertarungan ini bukan sekadar adu kekuatan fisik, tetapi juga benturan dua prinsip besar, tradisi yang berakar kuat dan perubahan yang membawa pembaruan. Setiap serangan adalah simbol perjuangan keduanya untuk melindungi visi mereka. Sabdo Palon, kau tak akan bisa menghapus jejak leluhur di tanah ini. Syekh Subakir, aku tak datang untuk menghapus, melainkan untuk menyatukan. Tapi jika kau menghalangi, aku tak akan mundur. Deskripsi visual lanjutan. Di tengah pertempuran, Sabdo Palon mengerahkan seluruh kekuatannya, memanggil kekuatan leluhur Jawa. Namun, Syekh Subakir tetap teguh, membalas dengan doa-doa yang menggetarkan langit dan bumi. Sabdo Palon, kekuatan leluhur akan menghancurkan ambisimu. Syekh Subakir, bukan ambisi, tapi keimanan yang membimbingku. Tuhan adalah sumber kekuatan sejati. Setelah bertarung habis-habisan, keduanya menyadari bahwa kekuatan mereka yang besar hanya akan menghancurkan tanah ini jika terus digunakan untuk bertarung. Mereka memilih untuk berdamai demi masa depan tanah Jawa. Syekh Subakir,
Kita bisa bertarung selamanya, tapi apa yang akan tersisa dari tanah ini? Sabdo Palon. Dengan suara berat, kau benar. Tanah ini lebih penting dari egoku. Mari kita akhiri ini. Pertarungan antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir adalah bukti bahwa bahkan perbedaan besar dapat diselesaikan dengan kesadaran dan pengertian. Tanah Jawa kini memulai babak baru, di mana tradisi dan ajaran baru dapat hidup berdampingan. Dalam setiap konflik, selalu ada jalan untuk perdamaian. Dalam setiap perbedaan, selalu ada ruang untuk saling memahami. Mari kita menjaga harmoni ini, tidak hanya di tanah ini, tetapi juga dalam hati kita.